kita akan memulai sekolah minggu lagi adik-adik. Gimana perasaan adik-adik? Senang kan? Pasti seneng dong Senang Kak, dong ya, kita Kak Dela. beribadah lagi nih di sini. Iya adik-adik. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap pakai masker, terus jaga jarak ya kan, sering-sering cuci tangan. Kita mungkin tidak bisa menularkan ke orang lain. Nah, kita bisa mencegah itu adik-adik ya dengan cara tadi itu rajin-rajin mencuci tangan dan di rumah aja kalau nggak kemana-mana, oke? Adik, oke? Iya. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah pada hari ini adik-adik ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik masih pada ingat kan? Yuk kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri, kita Biar mau tetap sama-sama semangat. semangat. Iya, yuk Kak, musik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpahmu besar di surga. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah adik-adik, seperti lagu ini kita diingatkan kalau Tuhan Yesus itu hanya satu-satunya penolong kita. Bener gak nih Kak? Bener banget Kak Iya, Dela. jadi kita nggak boleh takut adik-adik meskipun di luar sana banyak penyakit dan lain sebagainya. Adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus yang selalu menjadi penolong kita. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga pada saat ini kami bisa beribadah bersama-sama meskipun secara online Tuhan. Engkau yang memberkati kami dimanapun kami berada, anak-anak-Mu ini biarlah Engkau tambah-tambahkan sukacita dan kelimpahan berkat yang hanya daripada-Mu saja Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati adik-adik semua agar bisa duduk tenang untuk bisa menikmati firman yang akan Engkau berikan hari ini Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik masih dalam posisi berdiri ya adik-adik. Nah saatnya kotum dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesejahteraan kita adalah Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Amin. Nah, Kak Dela, Ya, apa? Kak Ambar ini bingung loh Kak Dela. Bingung kenapa sih? Sebenarnya Allah itu hidup nggak sih Kak Dela? Allah kita hidup nggak ya? Hidup nggak adik-adik? Adik-adik tahu nggak Allah kita itu hidup nggak sih? Pasti di rumah juga pada ada yang bertanya-tanya nih. Sebenarnya Allah kita itu hidup nggak sih gitu ya? Iya Kak Dela. Iya benar Kak Ambar. Kak Dela juga pernah denger nih ada yang tanya sama Kak Dela. Kak Dela, Allahnya Kak Dela tuh hidup nggak sih? Terus Kak Dela jawab apa coba? Kak Dela jawab, iya dong. Allah kita adalah Allah yang hidup. Nah, begitu ya Kak Iya. Dela. Karena adik-adik tahu nggak? Kak Ambar tahu nggak? Kak Ambar ini ciptaannya siapa? Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Hidup nggak Kak Ambar?
Hidup dong, Kak Dela. Hidup kan? Iya. Terus Kak Ambar tahu hewan-hewan nggak? Tahu, Kak Dela. Tahu tumbuhan-tumbuhan nggak? Tahu. Mereka hidup nggak? Hidup dong, Kak Dela. Hidup kan? Nah, kita manusia dan ciptaan-ciptaannya Tuhan itu aja hidup. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Sudah pasti hidup dong adik-adik. Nah, begitu Kak Ambar. Begitu, Kak Dela. Iya, hanya Allah yang hidup yang dapat memelihara kita ciptaannya adik-adik. Kalau adik-adik sekarang nih masih bisa bernafas, masih bisa makan enak, masih bisa bertemu dengan keluarga atau teman-teman, itu semua berkat karunia Tuhan loh adik-adik. Kita hidup karena Allah yang memberikan kasih karunia kepada kita. Gitu adik-adik. Jadi semuanya sudah tahu ya? Kak Ambar udah ngerti kan nih? Wah, Pak Ambar udah ngerti, Kak Dela. Iya benar. Jadi kita hanya perlu percaya adik-adik kepada Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Nah, ngomong-ngomong soal ciptaannya Tuhan nih Kak Ambar, Kak Dela jadi apa ya, pengen kasih tahu nih ke adik-adik bahwa kebesaran Tuhan itu benar-benar nyata loh dalam kehidupan kita melalui lagu pujian yang mau kita bawa ini. Iya, Kak Dela. Iya, lagu pujiannya berjudul Allahku besar, kuat dan perkasa. Tahu kan adik-adik? Tahu dong. Yuk kita sama-sama nyanyiin yuk. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Ayo sing. Luar biasa sekali ya Kak, adik-adik kita ini. Luar biasa Semangat sekali, aduh. Kak Dela Adik-adik juga jadi semangat banget nih. Wah, adik-adik di rumah masih pada semangat? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Wah, luar biasa sekali Kak Dela. Aduh, Kak Dela sampai emas-emasan nih. Wah, rasanya. Karena saking semangatnya nih mau memuji nama Tuhan. Oh iya Kak Ambar, minggu lalu kayaknya ada ayat hafalan deh adik-adik itu. Iya Kak. Iya dong, Gimana pasti nih adik-adik di rumah pada ingat nggak ada ayat hafalan? Yo, inget nggak? Batunya pada ingat dong adik-adik ya. Ya harus inget. Dari mana ya Kak ayatnya? Dari Mazmur 67 ayat 6b dan 7b Oh Kak. iya Kak Dela. Iya. Yuk sama-sama kita kita kumandangkan lagi nih adik-adik Kita bersama-sama. ucapkan bersama-sama Iya. adik-adik. Yuk 1, 2, 3. Mazmur 67 ayat 6b dan 7b. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu, Allah kita memberkati kita.
Gimana adik-adik? Udah pada ingat? Wah, pastinya udah ingat. Kalau gitu kita ucapkan sekali lagi. Bareng-bareng ya adik-adik. Oke. 1, 2, 3. Mazmur 67 ayat 6b dan 7b. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu Allah kita, memberkati kita. Amin. Wah, hebat sekali adik-adik Kadela yang ada di rumah. Benar sekali. Wah, Nah, Kak Ambar, kita bersyukur ya seperti bangsa-bangsa yang tadi sudah kita ucapkan nih dalam Mazmur tadi. Bangsa-bangsa itu harus bersyukur dan kita juga harus bersyukur. Karena apa Kak Ambar? Karena kasih Tuhan Yesus adik-adik. benar sekali Kak Dela. Iya. Nah, sekarang kita mau angkat pujian lagi nih adik-adik. Judulnya Kasih Yesus. Yuk musik. Tahu nggak sih sekarang ini yang lagi beritanya lagi booming itu apa sih Kak Dela? Apa? Apa adik-adik? Iya, Benar benar sekali. sekali. COVID-19. Corona ya Kak? Iya, corona. Nah, saat ini di tempat kita ini lagi banyak sekali berita tentang COVID-19 ini atau corona adik-adik. Nah, gimana sih adik-adik di rumah, takut apa gimana adik-adik? Kak Dela takut nggak? Sebenarnya nggak takut sih Kak, lebih ke waspada aja Kak kita. Benar adik-adik, adik-adik Iya. di rumah jangan takut tapi tetap Waspada. Seperti adik-adik. lagu yang tadi kita sudah nyanyikan ya Kak, kalau Tuhan Yesus itu Allah kita adalah satu-satunya penolong. Jadi adik-adik nggak boleh takut, tapi harus tetap bijaksana dan berhikmat dalam bertindak dengan melakukan protokol kesehatan tadi. Benar adik-adik. Nah, pasti kan ya Kak, kalau ada saudara-saudara kita yang terkena nih, kita pasti merasa sedih, merasa jadi ikut ya kesepian, nggak bisa ketemu yang lain, gitu nggak sih Kak Ambar? Iya Kak Dela, jadi merasa sendiri gitu Kak Dela. Iya. Nah, apa ya Kak yang bisa kita lakuin untuk teman-teman kita ini Kak? Gimana kalau kita hibur mereka dengan sebuah pujian Kak Dela? Wah, setuju banget nih. Pujian apa ya Kak kira-kira? Pujian hati yang gembira adalah Obat. Iya benar, karena dari hati yang gembira membuat kita menjadi senang adik-adik. lalu menjadi obat bagi kita Kak Iya Dela. benar. Jadi adik-adik di rumah harus bersuka cita yuk. Semuanya kita sama-sama bersuka cita agar kita tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng adik-adik. Tapi semangat dan
adik-adik juga di rumah ya harus menyebarkan kegembiraan, semangat untuk teman-teman yang ada di sekitar kalian, untuk orang tua, untuk kakek, untuk nenek, untuk adik ataupun kakak, untuk siapa aja yang ada di sekitar Untuk kalian. semua saudara-saudara. Iya. Jadi tetap semangat ya adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih adik-adik, yang dibawakan oleh Ibu Mariamti. Iya. Adik-adik jangan lupa ya untuk mendengarkan firman Tuhan kita dalam Keadaan yang baik adik-adik. Terus jangan lupa siapkan Alkitab ya adik-adik. Duduk yang manis dan mendengarkan dengan kedua telinga kita. Oke. Yuk adik-adik boleh duduk. Boleh Kita duduk, akan mendengarkan adik-adik. firman Tuhan. Halo adik-adikku semuanya, apa kabar hari ini? Selamat jumpa kembali dengan Kak Mariamti. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Apakah anak-anakku sehat? Puji Tuhan jika kalian sehat semua. Tapi ingat, anak-anakku semua jangan pergi kemana-mana jika tidak ada kepentingan. Jangan lupa selalu pakai masker, jaga jarak, dan rajin untuk cuci tangan. Nah, sekarang adik-adik sudah siap semua kan di depan HP adik-adik semuanya? Nah, sekarang adik-adik kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan agar Tuhan memberkati kita dan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, tidak boleh senggol kanan senggol kiri, tidak boleh jalan kemana-mana. Baiklah adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Maha Besar, Tuhan yang kami kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dengan tengah kami, urapi hati pikiran kami, dan kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi kami semua Tuhan, sehingga pada saat ini kami bisa konsentrasi di dalam mendengarkan sabda-Mu, dan firman Tuhan ini bisa menjadi tauladan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, singkirkan roh jahat di sekeliling kami Tuhan, sehingga kami betul-betul dapat berkonsentrasi dan siap di dalam mendengarkan firman-Mu. Dan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya apa yang kami keluarkan, kami ucapkan hanyalah seturut kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Tuhan Yesus, kami ini hamba-Mu yang lemah dan hina, seringkali berbuat cacat celah dan dosa. Kiranya Tuhan mau mengampuni atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami serahkan, hamba-Mu ucap syukur dan terima kasih. Amin. Adik-adik, apakah kalian sudah menyiapkan kitab suci pada saat ini? Nah, kalau sudah siap, sekarang adik-adik silahkan dibuka kitab sucinya dari 1 Raja-Raja, ya, 1 Raja-Raja. Ayo semuanya dilihat 1 Raja-Raja 18. Ayo dibuka 1 Raja-Raja 18, dibaca ayat yang ke-20 sampai ke-39. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Ayo semua menyimak ya, Kakak Mar bacakan ya. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal itulah dia, tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun." Lalu Elia berkata kepada rakyat itu,
Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah seluruh rakyat, menyaut, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu. Menurut jumlah suku keturunan Yakub, kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu paret sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat bening. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 puyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali.
Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Inilah adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini, yang di sini diberi judul pengharapan pada Allah yang hidup. Berharap pada Allah yang hidup. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini? Baik, puji Tuhan. Semua sudah siap, ya. Adik-adik, firman pada saat ini menceritakan tentang siapa? Tentang Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi atau hamba Tuhan. Pada waktu itu Raja Ahab, ya, dia menyuruh nabi-nabi untuk membunuh nabi-nabi Allah. Nah, akhirnya Nabi Elia didatangi oleh Tuhan agar dia mau melakukan tugas untuk Tuhan, bahwa Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menurunkan hujan. Karena pada waktu itu mengalami kekeringan selama 3 tahun. Nabi Elia pada waktu bertemu dengan Obadja. Dia menyuruh kepada Obadja agar Obadja menghadap kepada raja, memberitahu di mana tempat Elia berada. Nah, Obadja dulunya tidak mau, adik-adik. Dia takut nanti seperti nabi-nabi yang lainnya dibunuh. Obadja ini orangnya baik karena dia yang menolong banyak sekali nabi-nabi Tuhan yang diselamatkan dengan dia disembunyikan. Namun karena Nabi Elia akan melindungi, akhirnya Obadja mau menghadap raja. Ya, dia menghadap raja, memberitahu di mana keberadaan Nabi Elia. Karena setelah dikasih tahu adik-adik, akhirnya Raja Ahab pergi menemui Nabi Elia. Saat telah bertemu, dia bilang, "Hei, dia inilah yang membuat kekacauan di bangsa Israel. Bukan aku yang bikin kekacauan," kata Nabi Elia. "Tapi baginda dan istri bagindalah yang membuat kekacauan. Karena baginda tidak mau taat perintah-perintah Tuhan. Baginda, sekarang datangkanlah semua bangsa Israel ke Gunung Karmel. Dan juga nabi-nabi Baal yang dibayar oleh Ratu Isabel. Dan juga Dewi Sera. Nabi-nabi Baal itu sejumlah berapa, adik-adik? 450. Dewi Israel itu sebanyak 400. Mereka berkumpul di Gunung Karmel. Mau apa di situ? Di situ mereka akan membuktikan Allah siapa yang hebat, Allah Baal atau Allah Tuhan kita. Nabi Elia bilang, sekarang carikan 2 lembu jantan, yang satu untuk kalian, yang satu untuk saya. Ingat, waktu memberikan persembahan tidak boleh ada api, biar Tuhan kalian atau Tuhanku yang akan mendatangkan api itu. Di situ Nabi Elia cuma 1 orang sendirian, sedangkan mereka banyak orang.
tapi Nabi Elia tidak takut. Kenapa tidak takut adik-adik? Karena Nabi Elia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi dia. Nah, akhirnya nabi-nabi Baal itu membuat mezbah, dikasih kayu ranting, dan akhirnya lembu jantan itu disembelih dan dipotong-potong, ditaruh di atasnya. Mereka mulai berjoget-joget, berjingkrak-jingkrak. Ya Allah Baal, turunkanlah api di persembahan ini. Dia lari berputar-putar, ya, sambil berteriak-teriak. Dari pagi sampai tengah hari tidak terjadi apa-apa, adik-adik. Nah, sudah tengah hari karena tidak jadi apa-apa, Nabi Elia mengejek mereka. Hei Nabi Baal, kalian teriaknya kurang kuat, katanya. Mungkin Allah kalian sedang berpergian, mungkin sedang melamun, atau sedang tidur. Jadi kalian berdoanya harus yang kuat. Mereka menurut adik-adik apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Mereka berteriak-teriak lebih kuat sambil lompat-lompat memutari tempat persembahan itu, mezbah persembahan itu. Sambil badan mereka adik-adik dipores, ya, dilukai dengan apa itu? Golok, ya, dilukai dengan sabit, pokoknya dilukai badannya sampai darah mengalir bercucuran di badan mereka. Hampir mendekati sore mereka kerasukan. Namun tidak terjadi apa-apa adik-adik. Api tidak turun dari atas, ya, karena sudah sore hari. Akhirnya sudah, sekarang gantian saya, kata Nabi Elia. Karena Allah kalian tidak menurunkan api, sekarang gantian saya. Sini semua, tanya, dipanggil. Bangsa Israel semua berkumpul di sini. Mari kita perbaiki bait Allah yang sudah rusak ini. Akhirnya bait Allah diperbaiki oleh mereka, dan Nabi Elia mengumpulkan batu sebanyak 12, ya, suku di Israel, ditaruhnya di sekeliling. Dia bikin batu untuk mezbah, dan di sekeliling mezbah itu, mezbah untuk persembahan itu, dibikinlah lubang paret. Nah, bikin paret. Terus bangsa Israel suruh mengambil air 4 tempayan, dan air itu suruh menyiramkan di atas kayu itu, ya. Jadi batu tempat untuk mezbah kasih kayu, terus atasnya binatang yang untuk persembahan, ya, dipotong, disembelih, dipotong, taruh di atas. Ya, lembu jantan itu dipotong, taruh atas. Disuruh menyiram air sebanyak 4 paen tuh. Nah, sudah basah semua. Suruh lagi yang kedua kalinya. Mereka ngambil lagi air sebanyak itu, disiram lagi itu. Mezbahnya jadi basah. Udah basah, suruh yang ketiga kali, suruh membasahin lagi. Sudah basah sampai paret-paret itu penuh dengan air. Ya, penuh dengan air adik-adik. Coba bayangin, kayu basah, adik-adik nyalakan di dalam api untuk masak lah umpamanya, ditumpuk. Bisa hidup nggak adik-adik? Nggak bisa hidup karena basah, ya. Tetapi ini yang untuk dipakai ini jadi basah karena banyaknya air yang ditumpahkan. Setelah itu adik-adik, Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan,
memohon agar Allah menurunkan api untuk membakar korban persembelihan itu. Dia berteriak kepada Tuhan, "Ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah yang hidup. Maka turunkanlah api di tempat ini." Doa Nabi Elia didengarkan adik-adik sama Tuhan. Akhirnya mezbah bakaran itu terbakar semua habis. Tidak hanya korban sembelihan aja yang habis, batu-batunya terbakar, selokan yang penuh air pun terbakar. Akhirnya bangsa Israel baru percaya kembali. Dulunya bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi karena tahu mujizat Tuhan ini, mereka kembali dan percaya kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu penuh dengan keajaiban. Maka itu adik-adik harus percaya, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Apalagi dengan keadaan yang sekarang ini, adik-adik semakin dekat kepada Tuhan, semakin ditambah keimanan kita. Adik-adik rajin beribadah, rajin berdoa, agar Tuhan senantiasa melindungi kita, memberikan kesehatan bagi kita semua. Nah, itu adik-adik. Setelah mujizat itu terjadi, akhirnya Nabi Elia menyuruh menangkap nabi-nabi palsu, ditangkap dan dibunuhnya. Nah, inilah firman Tuhan pada saat ini adik-adik. Adik-adik percaya kepada Baal atau percaya kepada Tuhan? Jika kita berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memenuhi. Kita harus yakin kepada Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan pada saat ini, ya adik-adik, yang tadi diambil dari mana? 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39 yang berjudul berharap pada Allah yang hidup. Sedangkan kita ada ayat hafalannya adik-adik. Yuk dibuka lah, dibuka di 1 Timotius 4 ayat 10 yang B sampai C, 1 Timotius 4 ayat 10 B sampai C. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Itu tadi adik-adik firman Tuhan pada saat ini, agar firman Tuhan pada saat ini memberikan kekuatan keimanan kita bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu selalu mendengarkan apa permohonan kita. Berbahagialah adik-adik semuanya yang pada saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik gimana tadi firmannya? Adik-adik pasti semuanya sudah menyimak dengan baik ya. Tidak hanya menyimak adik-adik juga harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tadi kan sudah diajarkan untuk menaruh pengharapan hanya kepada Kristus Allah kita yang hidup, ya kan Kak? Iya, jadi kalau misalnya dalam keseharian adik-adik harus tetap percaya, nggak boleh takut-takut lagi, nggak boleh khawatir, iya, nggak boleh khawatir, nggak boleh takut. Jadi harus tetap percaya kepada
penyertaan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan adik-adik. Silahkan persembahannya disiapkan, dimasukkan ke dalam amplop persembahan. Nanti hari Minggu ke depan atau hari Senin nanti orang tuanya akan bawa ke gereja. Oke? Bilang sama mama papanya ya. Kita akan nyanyikan pujian dengan judul Kerja buat Tuhan. Bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, Engkau yang mengelola persembahan ini Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dapat menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Bapa yang baik. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin saat ini sedang terkena penyakit ataupun hal lainnya Tuhan yang mendukakan hati mereka, kiranya Engkau yang terus memberkati mereka, Engkau yang memberikan penghiburan, kekuatan serta kesehatan untuk mereka semua Tuhan, dan Engkau juga yang menyertai kami anak-anak-Mu Tuhan untuk bisa selalu sehat, untuk bisa selalu taat dan patuh akan aturan yang ada Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami, ibadah minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah anak-anak-Mu bisa kembali semangat untuk bisa beribadah, mengikuti ibadah online ini Tuhan. Engkau yang tetap menjaga iman kami dan kekuatan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Ya, kiranya Engkau yang selalu memberkati pertumbuhannya, Engkau yang selalu memberkati setiap pelayanan yang ada, Engkau berkati juga orang-orang yang berada di dalamnya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini adik-adik boleh berdiri lagi ya adik-adik. Berdiri semuanya. Yuk berdiri. Dalam posisi yang tegak, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik masih posisi tegap ya adik-adik. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, itu dia adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Adik-adik tetap ingat ya, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang lebih baik lagi adalah adik-adik tetap di rumah saja. Ya, benar sekali nih. Dan jangan lupa untuk hati yang gembira adalah obat. Sampai jumpa. Adik-adik harus selalu bahagia.